Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsi SPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat ajar yang telah saya susun. Adapun perangkat ajar ini meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar dan juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bagian pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran bahasa Inggris lintas minat dengan materi discussion text untuk kelas 12 SMA dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dapat dilihat pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada RPP ini yaitu setelah melakukan serangkaian pembelajaran yang meliputi tanya jawab, diskusi dan pencarian informasi melalui internet, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks pembahasan ilmiah atau discussion text dengan benar. 2. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam sebuah discussion text dengan tepat. 3. Membuat sebuah teks pembahasan ilmiah atau discussion text dengan baik dan benar. 4. Menyampaikan sebuah teks pembahasan ilmiah atau discussion text dengan lancar. Selanjutnya, materi pembelajaran dapat dilihat pada slide berikut ini. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu scientific approach dengan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan model TPEC, di mana keseluruhan proses pembelajaran menggunakan media teknologi smartphone dan paperless atau tanpa menggunakan kertas. Metode yang diterapkan yakni diskusi, tanya jawab, dan internet searching. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam 3 tahap yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi orientasi, persepsi, dan pemberian acuan. Kegiatan inti mengikuti sintak model pembelajaran problem based learning, yakni 1. Orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan secara individu ataupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyampaikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Selanjutnya, kegiatan penutup meliputi refleksi, penguatan, penyampaian materi berikutnya, dan berdoa. Adapun media yang digunakan yaitu slideshow, Google Form, dan Google Classroom sebagai media pengganti proyektor untuk penyampaian materi dan LKPD. Alat dan bahan yang digunakan yaitu smartphone dengan sumber belajar internet. Untuk penilaian sikap dilakukan dengan teknik non-test dalam bentuk observasi. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik penugasan dalam bentuk tulisan, sedangkan untuk penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penugasan dalam bentuk tulisan dan lisan. Bagian selanjutnya yaitu bahan ajar. Pada bahan ajar untuk pertemuan 1, guru dan peserta didik membahas mengenai pro dan cons mengenai sebuah isu, lalu peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis mengenai konsep discussion text. Pada bahan ajar untuk pertemuan 2, peserta didik dibimbing untuk merefleksi pengetahuan mereka mengenai konsep discussion text dan memahami sebuah contoh discussion text sebagai acuan dalam pembuatan discussion text. Bagian selanjutnya LKPD. Pada LKPD untuk pertemuan 1 terdapat 3 aktivitas yang meliputi aktivitas pertama, pencarian informasi mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan discussion text melalui internet. Aktivitas kedua, pencarian contoh discussion text melalui internet, lalu mengidentifikasinya. Dan aktivitas ketiga,
menyajikan hasil karya dalam bentuk presentasi di depan kelas. Pada LKPD pertemuan 2 juga terdapat 3 aktivitas. Aktivitas pertama, peserta didik mengutarakan argumen pro dan cons mereka terhadap isu-isu dalam slide berikut. Aktivitas kedua, peserta didik secara berkelompok menulis discussion text sesuai dengan topik yang diberikan oleh guru. Aktivitas ketiga, peserta didik menyajikan hasil tulisannya dalam bentuk presentasi kelompok. Berikut ini adalah beberapa foto proses kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, proses pembelajaran menjadi lebih tenang dan terarah. Dan berikut ini adalah beberapa foto hasil tulisan peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, wawasan peserta didik bertambah melalui pencarian informasi dari sumber informasi yang lebih luas. Peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih bermakna melalui proses berpikir kritis dan menemukan informasi secara mandiri. Dan rasa percaya diri peserta didik meningkat melalui kebiasaan presentasi di depan kelas, serta melatih kemampuan kolaborasi peserta didik melalui kerjasama dalam kelompok. Sekian pemaparan saya mengenai perangkat pembelajaran untuk materi discussion text. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.